Dalam perjalanan hidup ini, seperti menelusuri jalan berliku yang sulit diatasi, kita tak seharusnya terjebak dalam keluh kesah yang tak ada gunanya. Waktu terus bergerak maju tanpa henti, seperti derasnya air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Jangan biarkan air mata menghiasi wajahmu, sebab mereka tak mampu menggantikan setiap langkahmu yang terhenti. Apabila kita memilih untuk mundur, banyak orang akan menertawakan kita. Namun jika kita terus maju, itulah peluang kita untuk membuktikan nilai diri. Ingatlah, setiap tetes keringat yang kamu keluarkan tidak pernah sia-sia. Jangan melupakan bantuan dari orang-orang yang telah menyokongmu, dan jangan pernah meninggalkan mereka yang pernah menemanimu dalam perjalanan sulit ini. Dalam kehidupan yang penuh lika-liku, jangan menyakiti hati orang yang mencintaimu. Meski sulit, jangan sampai kehilangan harga diri, sebab itu adalah kekayaan sejati. Tidak ada keberhasilan yang datang dari meremehkan orang lain. Jadilah pribadi yang tidak menyakiti, tidak membohongi, dan tidak menyalahkan orang lain. Hati yang terluka sulit untuk pulih, begitu juga dengan membangun kembali kesalahan yang telah menghancurkan. Cinta sejati yang hilang sulit untuk ditemukan kembali. Oleh karena itu, jagalah hatimu agar tetap utuh dan jangan pernah meremehkan nilai cinta yang sejati. Jangan biarkan hidupmu seperti sebuah timbangan yang terlalu banyak beban, sehingga membuatmu seperti kapal yang hampir tenggelam di lautan kesulitan. Meski badai menerpa dan ombak kehidupan menggoyangkan, jangan biarkan hatimu terombang-ambing seperti daun kering yang tak tahu arah. Jangan meratap seperti burung hantu yang hanya muncul dalam kegelapan. Jangan biarkan harapanmu seperti bintang yang terlalu malu untuk bersinar di tengah kegelapan malam. Meski masa depanmu terlihat samar, jangan biarkan kekhawatiranmu menghalangi cahaya harapan yang seakan-akan bersembunyi di balik awan kelabu. Jangan biarkan kegagalan menjadi petaka yang meruntuhkan benteng kehidupanmu. Seolah-olah setiap kesalahan adalah jurang yang tak terkalahkan, padahal sejatinya itu hanya batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Tembok-tembok kehidupan, perangkap-perangkap sulit, dan penderitaan yang melanda bukanlah akhir dari perjalananmu, melainkan ujian yang akan mengukur seberapa kuat dan tabah dirimu. Yakinlah, seperti matahari yang akan terbit setelah malam gelap gulita, keberuntungan akan menyapa tiba-tiba. Ingatlah, tidak semua yang bersujud adalah orang baik, begitu juga dengan yang meminta sedekah belum tentu hidup dalam kemiskinan. Orang yang selalu tunduk bukan berarti orang yang baik, dan pemakaian baju mewah belum tentu mencerminkan kedalaman hati manusia. Jadi, seperti air yang mengalir mengikuti alirannya, biarkan kehidupanmu mengalir dengan sabar dan keberanian. Jangan terlalu fokus pada beban yang kamu pikul, karena sesuatu yang berat akan terasa lebih ringan jika dihadapi dengan sikap yang tegar. Dalam segala hal, jangan hanya melihat permukaannya saja seperti melihat permata berkilau, sebanyak apapun harganya, takkan mampu membeli keindahan matahari terbenam. Kekayaan materi mungkin membuatmu terlihat gemilang, tapi tak menjamin dapat meraih kebahagiaan sejati. Kemiskinan bukan berarti tak ada harapan untuk masa depan yang cerah. Sungai tidak akan tahu kedalamannya jika tak dicoba menjelajahi setiap alirannya. Begitu juga manusia yang tak akan tahu kebaikan atau keburukan tanpa saling mengenal. Wajah luar mungkin berseri dan memesona, tetapi tak menjamin hati yang tulus dan baik. Hidup ini seperti lukisan, seringkali tidak panjang, jadi tak perlu menyusahkan diri dengan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Buang yang tak perlu, lupakan yang menyakitkan daripada tenggelam dalam kenangan yang tak lagi memberi kebahagiaan. Lebih baik fokus menjalani masa kini dengan baik, memberikan waktu untuk menyembuhkan luka dan menantikan saat yang tepat untuk memulai lembaran baru. 3 hal yang seharusnya tidak kita anggap remeh adalah menertawakan kekurangan orang lain dengan status ekonomi yang rendah. Mencemooh mereka yang mungkin kurang berpengetahuan. Dan mengejek individu yang tampak lebih lemah. Sebagai pepatah mengatakan, seperti menertawakan orang miskin, bodoh, atau lemah, sama halnya seperti melemparkan batu ke atas angin tidak hanya tidak etis, tetapi juga akan kembali mengenai kita sendiri. Sama halnya, ada 3 hal yang bijaksana untuk tidak kita sebutkan, yaitu tidak perlu memperlihatkan secara terbuka keterbatasan ekonomi kita.
Tidak perlu membeberkan betapa sulitnya hidup kita. Dan tidak perlu mengeluh tentang betapa lelahnya kita. Sebab, seperti berkata di dunia maya, terlalu banyak info pribadi yang dibagikan, bagaikan melempar umpan di lautan, siapa yang tahu apa yang akan kita tangkap. Berbicara tentang perbincangan yang sebaiknya tidak kita perdebatkan saat menghadapi kesulitan ekonomi, kita tak perlu terus-terusan meributkan masalah tersebut. Seperti mengejar bayangan, tidak akan ada hasil positif yang dihasilkan dari pertengkaran saat kondisi sulit. Lebih baik fokus pada kebaikan, melakukan perbuatan baik, dan bersedekah tanpa harus mencari pujian. Seperti menyirami tanaman, semakin kita memberikan kebaikan, semakin banyak pula bantuan yang akan datang dari berbagai arah. Terakhir, dalam menjalani kehidupan, lebih baik tidak terlalu banyak mengeluh, bahkan ketika kita sedang dalam keadaan marah. Seperti mendayung perahu di sungai kebahagiaan, semakin banyak keluhan yang kita buang, semakin mudah kita melaju ke arah kebahagiaan yang lebih besar. Jadi, seiring dengan 4 hukum karma ini, mari jaga lidah dan perbuatan kita agar lebih positif. Saat kita menyebarkan kebaikan dan bersyukur, keberuntungan akan mengalir dengan sendirinya seperti air yang mengikuti aliran sungai. Sebagai pelaut dalam lautan kehidupan, penderitaan dan kekhawatiran adalah gelombang yang berasal dari lautan hati kita. Sebagai anak sungai kebaikan, setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah seperti menanam benih kebahagiaan. Bayangkan, setiap hari adalah satu benih kebaikan, dan setelah 365 hari, kita memiliki ladang kebaikan yang begitu subur. Hanya dengan tumpukan kebaikan inilah kita bisa mengundang keberuntungan untuk bersama kita sepanjang perjalanan hidup. Saat bertemu dengan kapal-kapal lain dalam lautan interpersonal, kita seperti pelaut bijak yang tidak terlalu banyak meluapkan cerita. Menahan diri dari masalah orang lain adalah seperti menavigasi lautan dengan hati-hati, fokus pada kemudi kapal sendiri. Mulut yang terbuka seperti badai yang membawa bencana, sementara diam adalah berkah yang menenangkan lautan batin. Jika kita belajar menjaga diri dengan bijak, seperti mengelola perahu kehidupan, kita akan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Hati manusia seharusnya seperti permukaan laut yang tenang saat berada dalam kesendirian. Terlalu banyak kata-kata dapat mengundang badai, oleh karena itu, berhati-hatilah dalam setiap ucapan. Jangan lupa untuk melakukan introspeksi diri seperti menyelam ke dasar lautan hati sendiri. Usahakan selalu berada pada posisi yang tepat, sebagaimana kapal yang memiliki kemampuan untuk menghadapi air dalam dan angin kencang. Ingatlah, air yang dalam dan angin yang kencang bisa membahayakan, kecuali jika kita memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk mengarungi lautan kehidupan ini. Seperti langit yang senantiasa diam namun penuh bintang, begitu juga dengan hidup ini. Jangan banyak bicara, tetapi selalu bekerja dengan baik, seperti roda yang berputar tanpa henti. Jangan mengkhianati orang lain, sebab itu bagaikan menusuk dirimu sendiri, seperti pedang yang menusuk hati. Kemarahan sebaiknya dijinakkan, karena bagaikan harimau yang siap menerkam kapan saja. Tetenanglah seperti air yang mengalir menghadapi segala lika-liku dengan kedamaian. Orang yang benar-benar hebat akan melepaskan emosi, seolah-olah melepaskan beban berat, seperti melepaskan belenggu iblis di dalam hati. Kendalikan emosimu seperti seorang maestro yang memimpin orkestra kehidupan. Emosi yang stabil adalah ciri dari seseorang yang telah terkendali, seperti kapal yang tegar di tengah badai. Ia memiliki kekuatan dan pemahaman yang luas, seolah-olah memahami seluk-beluk lautan kehidupan. Jangan mempermasalahkan hal-hal kecil, sebab masalah besarlah yang seharusnya menjadi fokus pikiran. Ketika marah, lebih baik diam, seperti gunung yang megah yang tetap tenang meski dihantam badai. Jangan mengambil keputusan impulsif, sebab 8 kata ini akan menjadi cermin dari kehidupanmu: menderita, bekerja, takdir, bersabar, takdir, melatih diri, toleransi, kearifan. Ketika hidup terasa lelah, barulah itu disebut hidup. Ketika pekerjaan tidak terduga muncul, barulah itu disebut takdir. Bersabar adalah latihan bagi dirimu, seperti pelatihan bagi seorang pejuang. Toleransi adalah kearifan,
seperti pohon yang tetap berdiri meski diterpa angin kencang. Ketenangan adalah langkah dalam pengembangan diri, seperti bunga yang mekar di keheningan malam. Memberi adalah cara untuk mendapatkan, sebab dalam memberi kita benar-benar memiliki. Melakukan adalah kunci dari memiliki, sebab tanpa tindakan, kata-kata hanyalah angin lalu. Jangan pernah berkata, "Aku tidak punya uang tapi sedang menghasilkan uang," seolah-olah kamu sedang menanam benih keberuntungan di kebun hidupmu. Jangan pernah berkata uang susah dihasilkan, tapi asalkan tahu caranya, semuanya akan terbuka seperti pintu kebahagiaan yang selalu menanti. Jangan pernah berkata, "Saya sungguh sial," seakan-akan kehidupan adalah guru terbaik yang mengajarimu langkah-langkah menuju kebahagiaan. Katakanlah, "Ini adalah pelajaran terbaik untuk saya." Jangan pernah berkata, "Saya tidak bisa," melainkan ucapkan bagaimana agar saya bisa melakukannya sebagai mantra untuk perubahan positif. Tidak mengatakan "saya sangat kesal," gantilah dengan "hidup adalah proses pendewasaan," di mana setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kedewasaan. Dengan demikian, keberuntungan Anda akan semakin baik dari hari ke hari, seolah-olah hidup memberikan senyumnya kepada Anda. Orang miskin berkata ada uang itu adalah kebahagiaan, seolah-olah kebahagiaan dapat ditemukan dalam setumpuk kertas dan logam. Orang buta berkata melihat cahaya itu adalah kebahagiaan, seakan-akan cahaya adalah kunci membuka pintu dunia kebahagiaan. Pengemis berkata perut kenyang itu adalah kebahagiaan, seolah-olah kepuasan dapat diukur dengan sejumput makanan. Dia berkata ada dirimu itu kebahagiaan, seakan-akan kebahagiaan bersumber dari kehadiran seseorang. Setelah semua mendapatkannya, tanyakan pada dirimu sendiri, apa masih merasa bahagia? Sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya didapat dari pencapaian materi, melainkan dari cara kita menjalani hidup dan menghargai setiap momen. Sesungguhnya kebahagiaan itu seperti mencari harta karun di dalam diri kita sendiri. Hati manusia bagaikan lautan yang dalam, sulit untuk merasa puas dan terpenuhi. Seiring melintasnya waktu, seperti saat berlayar di lautan kehidupan, kita harus tetap menjaga hati agar tidak terombang-ambing oleh gelombang kesulitan. Di saat kantong kita kering, jangan sampai kita kehilangan harga diri. Ingatlah, kekayaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan pada kekayaan hati nurani yang harus tetap utuh. Di tengah arus lancar kehidupan, kita harus selalu berhati-hati terhadap jebakan-jebakan yang mungkin menghampiri, seolah-olah berjalan di atas jalur tipu daya. Saat badai kesulitan melanda, jangan sampai kita kehilangan keyakinan. Seperti pohon yang tetap kokoh di tengah badai, kita juga harus mempertahankan keteguhan hati. Di saat kita meraih kemenangan, tetaplah rendah hati seperti bunga yang merunduk saat disentuh angin kemenangan. Di kekalahan, kita harus tetap mempertahankan keberanian sebagaimana matahari yang tetap bersinar di balik awan kelabu. Selalu ingatlah, di dunia ini tidak ada satu hal pun yang bisa diandalkan sepenuhnya. Jangan pernah menggantungkan harapan pada kekuatan dari luar. Sebab memohon pada langit tidak akan selalu dijawab. Memohon pada bumi tidak akan selalu mendapat dukungan. Bahkan memohon kepada manusia tidak selalu mendapat perhatian. Kita adalah kapten perahu hidup kita sendiri. Dan hanya dengan kemampuan menavigasi hati dan jiwa kita, kita dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan keberhasilan yang hakiki. Jadi, siapa pula yang akan peduli terhadap hidupmu? Mohonlah pada dirimu sendiri untuk mengubah dan memperbaiki dirimu mulai sekarang. Tak peduli apa yang kamu perbuat, jalani semua hal ini seperti mengikuti alur kehidupan yang kadang-kadang seperti naik roller coaster penuh liku-liku. Ini adalah bagian yang sangat normal dalam perjalanan kebenaran dan semuanya tidak akan pernah salah. Sungguh, hidup ini seperti bermain catur di dunia yang penuh dengan pecundang dan pemenang. Terkadang, menjadi manusia yang baik justru seperti menari di atas sirkus kehidupan yang membuat kita terjatuh dan dilibas oleh kejamnya zaman. Namun, jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Hidup kita bagaikan drama di panggung kehidupan di mana kita berperan sebagai pahlawan dan pemberani. Tapi terkadang, justru sebagai orang baik, kita menjadi target empuk bagi manipulasi orang lain.
Jadi, jadilah seperti pohon bambu yang tetap tegar meski diterpa badai kritis. Biarkan orang lain iri hati melihat kebahagiaanmu, dan hadapilah cibiran dengan senyuman. Dalam hidup, kita sering mendengar kata-kata pedas yang seperti panah menyayat hati. Namun, jangan biarkan kata-kata itu mengubah warna semangatmu. Sebab, setiap ketidaksetujuan adalah pujian terselubung. Biarkan orang lain berkata apa yang mereka mau, tetaplah semangat dan teruslah melangkah, karena akhirnya kehidupan akan membalas semua usahamu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya.